Hehehe. Kembali bersama Aim dalam pembahasan Swallowed Star. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng yang menerima ajakan duel Raja Fei Jing, di mana Luo Feng gak pakai ampun mukulin musuh songong satu itu. Abis kelar ngelawan musuh dan pengen cabut, Luo Feng malah dihadang sama Venerable Pei Feng dari aliansi perbatasan utara yang gak membiarkan Luo Feng pergi membawa harta milik Fei Jing. Bentrokan di antara keduanya pun sempat terjadi dan Luo Feng harus mengalami kerugian ketika dia meledakkan tubuh Yohai yang menampung banyak kekuatan dewa. Dan itu pun masih belum cukup untuk menghancurkan musuhnya. Di saat kritis, Luo Feng mendapatkan bantuan dari Jiu Feng yang masih satu klan sama guru monyet Bang Condet. Duel di antara Blade River King dan King Fei Jing memang telah selesai. Namun para penonton masih mempertanyakan bagaimanakah hasil duel tersebut. Sebab di tengah duel yang berlangsung, Fei Jing mematikan siaran live secara mendadak. Mereka berasumsi pasti Fei Jing kalah dengan sangat memalukan. Ada juga pejuang aliansi perbatasan utara yang tahu kalau Fei Jing sudah kalah. Dan Pei Feng yang muncul terlambat gagal untuk membawa pulang harta Fei Jing. Dari duel tersebut Luo Feng berhasil memperoleh cukup banyak harta karun. Di antaranya ada dua harta yang sangat cocok buat Luo Feng gunakan, yakni harta agung zira emas kekacauan yang sanggup mengurangi damage material secara drastis dan Luo Feng anggap sebagai harta tak ternilai. Ada juga satu set harta berharga cakar pelahap langit dan bumi berupa 4 buah sarung tangan cakar yang sangat pas kalau digabungkan sama tanduk emas. Ketika keempat sarung cakar itu diaktifkan, kekuatannya dari masing-masing cakar dapat ditransmisikan dan ditumpuk ke salah satu cakar untuk bisa menghasilkan damage yang besar. Masih di sekte Dewa Leluhur, Luo Feng yang baru saja keluar dari kediamannya dan bertemu dengan sang guru menyaksikan langit cerah saat itu berubah menjadi mendung sebelum akhirnya muncul tekanan kekuatan yang membuat para pejuang dibuat bertekuk lutut. Ini adalah kemunculan dari salah satu 8 Beast God yang ada di sekte Dewa Leluhur, Dewa Binatang Guntur. Para pejuang di sana mulai bertanya-tanya kenapa sang Beast God datang ke sana. Apakah ada seseorang yang ingin dia temui? Dan ya, Dewa Binatang Guntur datang secara langsung ke sana untuk bertemu dengan Blade River King yang langsung diangkut ke atas udara oleh beliau. Sang Beast God mengungkapkan mulai dari kekuatan, tekad kuat, dan dari semua progres yang ditunjukkan oleh Luo Feng telah membuat sosok besar itu merasa puas. Makanya dia datang ke sana untuk memberikan sebuah harta karun buat Luo Feng. Fakta ini bikin para pejuang langsung pada takjub, sebab sangat amat jarang sosok Beast God datang secara langsung kepada calon penerima warisan untuk memberikan sebuah harta. Itu merupakan kehormatan yang sangat luar biasa dan bikin para pejuang di sana jadi ngerasa iri. Harta pun diturunkan dari langit berupa sebuah cermin berukuran raksasa yang memancarkan energi keemasan. Bersamaan dengan itu, Dewa Binatang Guntur pergi dan berharap agar Luo Feng tidak membuatnya kecewa. Selanjutnya kita akan dibawa ke sebuah tempat di wilayah aliansi perbatasan utara dengan Pei Feng yang membawa sosok pejuang super level Universe Master bersamanya di tempat yang 3 tahun lalu pernah dijamahi oleh Fei Jing dan bertujuan untuk menghidupkan kembali Fei Jing dengan teknik pembalik ruang. Sebelum ritual dimulai, Pei Feng disuruh buat menjauh dari sana. Ini menjadi pertama kalinya bagi Pei Feng menyaksikan secara langsung pemandangan ajaib dari pembalikan ruang waktu. Makanya dia ngerasa sangat antusias. Setelah tumbal dipersiapkan, proses ritual pun dimulai. Sedikit penjelasan teman-teman. Time and Space Reversal, teknik ini biasanya digunakan oleh pejuang Universe Master tertentu atau sosok super di atasnya untuk menghidupkan seorang pejuang yang telah mati dengan bantuan hukum waktu dan hukum ruang. Ketika mengeksekusi teknik satu ini, pengguna harus berada di lokasi yang pernah dikunjungin sama target di masa lalu. Dan kemudian pengguna membalikan waktu untuk mengambil sang target. Ini merupakan teknik tabu dan penggunanya akan terkena efek balik. Jadi setelah target terbangkitkan, si pengguna teknik bakalan kena efek balik rasa sakit yang diakumulasikan dari waktu yang telah berlalu dari kematian target. Makin kuat entitas yang pengen dibangkitin, maka bakalan makin besar pula efek balik yang dirasain sama si pengguna teknik. Bahkan bisa bikin mereka mati kalau nggak punya penampungan kekuatan dewa yang besar. Makanya teknik tabu kayak gini tuh nggak bisa dipakai sama orang sembarangan. Kita balik lagi ke sekte Dewa Leluhur dengan Luo Feng yang lagi ada di dalam dunia batinnya dan melihat informasi dari harta yang baru saja didapatkan, cermin Aurora garis emas. Meskipun bukan merupakan harta agung, namun cermin tersebut merupakan harta tingkat tinggi jenis domain.
Ada banyak klasifikasi harta seperti senjata tipe serangan, senjata telekinesis, zira pertahanan, dan tipe harta buat escape, jenis sumber daya, dan masih banyak lagi. Di antara jenis harta-harta tersebut diantaranya yang paling hebat dibagi menjadi 3 kategori besar: harta jiwa, istana terbang, dan domain. Luo Feng sekarang telah memiliki ketiga harta jenis seperti itu. Harta tipe domain kayak cermin Aurora, ada juga danau Aurora warna-warni punya guru primal Chaos City, yang ketika diaktifkan, area yang terpancar semuanya akan berada di bawah wilayah kontrolnya, sehingga musuh yang kuat bisa ditekan, dan yang lemah bisa langsung dilenyapkan. Setelah mendapatkan beberapa informasi, Luo Feng kemudian mengukir tanda kehidupannya pada cermin Aurora. Dengan demikian, maka harta tersebut hanya bisa dia yang menggunakannya sampai mati, atau bisa juga dirilis sesuai keinginan Bang MC. Sekalian Luo Feng juga menguji kekuatan dari cermin Auroranya yang bisa melepaskan garis-garis keemasan seperti laser bertekanan tinggi sejauh ribuan kilometer. Dengan daya penghancur yang sangat kuat, seorang pejuang di level Immortal King bakalan langsung binasa kalau kena serangan tersebut. Setelah menyaksikan manfaatnya yang luar biasa, Luo Feng ngerasa kalau cermin Aurora itu kayaknya lebih berguna dari harta agung biasa. Meskipun Luo Feng berasal dari ras manusia, tapi sekte dewa leluhur sama sekali tak membeda-bedakan calon penerima waris sepertinya. Makanya Luo Feng janji bakalan selalu mengingat kebaikan yang diberikan oleh sekte satu ini. Tak berselang lama, seorang pejuang dari aliansi manusia datang dengan begitu terburu-buru untuk menyampaikan kabar yang kurang bagus buat Luo Feng. Dia memberikan kabar kalau King Feijing sudah kembali hidup. Tapi Luo Feng sama sekali nggak ngerasa ngeri. Toh Feijing yang udah nggak punya medali warisan sekarang nggak bisa lagi datang ke sekte dewa leluhur dan memberikan ancaman kepadanya. Iya sih, tapi bukan itu masalahnya. Kata NPC tersebut, Raja Feijing di luar sana telah menyebarkan kabar kemana-mana kalau dia kalah sama Luo Feng tuh gara-gara Luo Feng punya harta agung jenis jiwa. Bukan cuman itu, Feijing juga nyebarin kabar kalau Luo Feng mengendalikan harta agung jenis istana terbang untuk kabur dari kejaran Venerable Pei Feng. Luo Feng emang punya harta agung kayak gitu, tapi kan dia nggak pernah pakai juga. Siapa sangka fitnah asal-asalan yang dilayangkan sama King Feijing malah beneran asli. Punya harta agung jenis jiwa, istana terbang, sama domain. Memiliki harta-harta tersebut tentunya akan membuat Luo Feng dijadikan target sasaran sama para Universe Venerable yang gila harta. Bukan cuman itu, ada juga Saeb Siwu, jirah Raja Feijing, harta dari tanah harta karun, dan yang dikasih sama Beast God. Kalau dihitung-hitung, NPC ini yakin sekarang Luo Feng punya total 6 harta agung. Bahaya bagi Luo Feng, selanjutnya bakalan banyak orang-orang kuat yang bakalan nargetin dia. NPC satu ini kayaknya panik sekali, beda sama Luo Feng yang santai sekali. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan sama Feijing yang lagi melakukan pembantaian terhadap sekelompok ras manusia. Dia memiliki keyakinan bahwa Luo Feng selanjutnya bakalan mati. Meskipun dia nggak bisa membunuh Bang MC dengan menggunakan tangannya sendiri, tapi setidaknya para Universe Venerable yang gila harta pasti bakalan memburu Luo Feng dengan membabi buta. Feijing jadi ingat beberapa saat setelah dia dibangkitkan. Jadi pas abis dibangkitin, dia minta harta agung sama petinggi aliansi perbatasan utara. Tapi dia malah diomelin. Udah mati sekali dan dihidupin lagi, masih berani-beraninya minta harta. Padahal nggak ngasih banyak kontribusi buat aliansi, tapi so asik, dasar sampah, kata atasannya. Ingat momen tersebut, Feijing jadi tambah emosi. Sambil cabik-cabik musuh yang udah nggak berdaya, dia nyumpahin Luo Feng yang udah bikin dia jatuh, supaya Bang Condet nggak bisa hidup dengan tenang. Setelah banyaknya rumor yang menyebar terkait dengan Luo Feng, Guru Zhen Yan nggak nyangka kalau Luo Feng di tempat tinggalnya malah santai-santai, masih bisa minum-minum dia. Kata Luo Feng yang sekarang diketahui megang banyak harta agung, sebanyak apapun penguasa kuat ras lain yang datang, mereka itu cuma sekedar batu asahan buat dia. Datang satu, bunuh satu. Datang dua, bunuh sepasang. Guru tanya, terus gimana kalau Luo Feng gak bisa bunuh orang-orang yang mengincarnya? Ya itu sih gampang, tinggal kabur aja. Dengan kemampuan dan perlengkapan yang sekarang cuma ada sedikit keberadaan super yang bisa mengejar pergerakan Luo Feng. Lagi enak-enak minum, Tuan Guru dapat pesan buat menghadiri konferensi agung di kuil para dewa Pantheon. Sama gurunya, Luo Feng kemudian tiba di Gunung Para Dewa melalui alam semesta virtual. Segera setelah tiba di sana, Luo Feng langsung mendapatkan sapaan dari para pejuang. Bersamaan dengan itu, Babata nggak nyangka, setelah melalui banyak kesulitan, sekarang Luo Feng akan segera dihadapkan dengan banyak lawan setingkat Universe Venerable. Dan itu bukanlah akhir dari perjalanan Luo Feng.
Seorang pejuang dengan julukan Blood Wings menghampiri Luo Feng berkata bahwa harta agung itu umumnya hanya dimiliki oleh Universe Venerable, sedangkan Luo Feng udah punya setidaknya 6 buah, dan tentunya ada banyak orang yang cemburu sama Luo Feng. Enak banget ya punya guru yang kuat, kata mereka mah. Lingkaran cahaya emas muncul di langit lalu menarik para pejuang yang ada di sekitar sana semakin dekat ke kuil para dewa, Pantheon. Masing-masing dari mereka ditempatkan pada sebuah tahta singgasana. Begitu pula dengan Luo Feng yang ngerasa kalau tubuh dewanya itu sangat cocok dengan tahta yang sedang dia duduki. Tak jauh dari sana ada seorang pria yang melemparkan tatapan sinis buat Luo Feng. Kata tuan guru dia adalah bersiwa. Dulu orang itu sangat tidak puas sama performa Luo Feng yang mendapatkan skor tinggi pada misi di zona ekstrateritorial. Orang itu bahkan sampai pengen menekan perkembangan Luo Feng. Tapi sekarang nggak perlu takut sama dia, karena Bang MC sudah duduk sejajar sama dia. Dalam konferensi agung ini, kita akan diperlihatkan dengan beberapa sosok super. Di antaranya ada penguasa Peng, yang mulutnya ketutupan jenggot kumis, penguasa naga, penguasa belantara dan timur, penguasa puncak es, penguasa kegelapan, dan yang paling strong adalah pendiri Great X Arena, sosok giant dengan kulit merah. Giant kuat itu ngomong sama Lord Primal Chaos City kalau keberpihakannya sama Luo Feng pasti udah bikin banyak Universe Venerable jadi ngerasa nggak senang. Si jenggot pun manas-manasin, ngomong udah pasti mereka pada nggak senang. Mungkin bahkan Guyi, salah satu murid Lord Chaos, juga nggak senang karena nggak punya harta agung tipe jiwa. Beda sama Luo Feng yang udah punya harta agung tersebut sejak dia masih World Master. Pasti Guyi ngerasa itu nggak adil menurut si jenggot. Tiba-tiba penguasa puncak es menyelah, berkata kalau ngasih harta agung ke murid itu sebuah anugerah. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Dan karena harta agung itu punya Lord Chaos, ya terserah dia dong mau dikasih ke siapa. Jadi orang luar nggak berhak buat komentar. Mencoba menenangkan keadaan dan meluruskan situasi, Lord Primal Chaos ngomong kalau dari semua harta agung yang Luo Feng miliki sekarang, yang dikasih sama tuan guru cuman sayap siwu doang kok. Sementara sisanya Luo Feng dapetin dengan kemampuannya sendiri. Abis denger itu si janggut langsung ngomong kalau Luo Feng nampaknya punya nasib yang sangat beruntung. Setelah yaping-yaping tentang Luo Feng, pada akhirnya konferensi agung pun dimulai. Dan yang jadi pemimpin dalam rapat besar kali ini adalah Lord Chaos. Chaos menegaskan setiap kali konferensi agung diadakan pasti ada urusan besar yang mempengaruhi nasib ras manusia, dan kali ini terkait dengan wilayah Primal Star yang akan segera dibuka. Para pejuang di sana nampak pada antusias pas dengar Primal Star. Dikatakan bahwa tempat satu ini merupakan inti alam semesta yang diperebutkan oleh miliaran ras, menyimpan harta karun yang jumlahnya tak ternilai, namun juga dipenuhi oleh mara bahaya. Setelah mendapatkan harta karun, mereka bisa menggunakannya untuk diri sendiri, atau jika tidak, bisa diserahkan kepada ras manusia untuk ditukar dengan nilai kontribusi, yang nantinya nilai kontribusi ini bisa ditukarkan lagi sama sumber daya yang dibutuhin. Kira-kira ada total 10.081 planet di Primal Star yang mengelilingi tempat asal alam semesta. Jalur ke tempat tersebut hanya terbuka sekali dalam 100.000 era, dan hanya bisa dijamahi selama 1000 era. Keberadaan super dari miliaran ras di alam semesta akan datang ke tempat tersebut dan saling melakukan pembantaian. Demi bisa mendapatkan harta karun, pasti akan ada pula sosok Universe Master yang gugur. Tempat tersebut sangat berbahaya, makanya Bebata berharap agar Luo Feng jangan sampai datang ke sana. Kata Lord Chaos, setelah masuk ke dalam konferensi agung ini, maka artinya para pejuang yang ada di sana telah menjadi tulang punggung ras manusia, dan ras mereka membutuhkan kontribusi dari para tulang punggung tersebut. Primal Star akan segera dibuka 10 tahun lagi. Di waktu-waktu tersebut, Lord Chaos berharap agar para pejuang mempersiapkan diri lebih awal sebelum melakukan petualangan yang sangat berbahaya, termasuk Luo Feng yang udah pasti bakalan ikut berpartisipasi. Berpindah ke Pulau Guntur, Luo Feng, Zhenyan sama Blood Wings ceritanya lagi pada minum-minum. Pas Blood Wings ngajakin Zhenyan buat kerja sama di Primal Star nanti, Zhenyan melakukan penolakan. Gara-gara ternyata dia nggak ikut ke Primal Star karena merasa masih belum memiliki kekuatan yang mumpuni untuk ikut berpartisipasi. Tak lama kemudian ada Youmu, Venerable Jiu Jian, yang datang ke sana dan dapat sambutan dari Luo Feng, si pemilik rumah. Blood Wing bisa langsung nebak kalau Jiu Jian datang ke sana pasti pengen minjem harta agung Luo Feng kan? Sama sekali tidak menyangkalnya, beliau pun mengungkapkan alasan kedatangannya ke sana yakni untuk meminjam jirah harta agung milik Luo Feng, dan baru akan dikembalikan setelah dia pulang dari Primal Star nantinya. Sebagai imbalannya, nanti beliau bakalan ngasih Luo Feng total 10 harta berharga. Tentu saja itu adalah transaksi yang akan sangat menguntungkan bagi Luo Feng.
Tak lama setelahnya senior Guyi pun datang. Alasan dia ada di sana ya sama, pengen minjem harta agung Luo Feng yang tipe jiwa. Sebagai bayarannya nanti Guyi bakalan ngasih Luo Feng 3 buah harta agung. Itu penawaran yang tak kalah menggiurkan. Hanya saja harta agung jenis jiwa milik Luo Feng yakni Mutiara Menara merupakan harta yang telah terikat dengan menara bintang. Jika digunakan oleh seorang Universe Venerable dengan menyatukan harta tersebut ke dalam jiwanya, maka penggunanya bakalan langsung mati. Makanya di sini Babata menyarankan agar Luo Feng setuju dengan penawaran Venerable Jiujian saja. Luo Feng sendiri sebenarnya sangat tertarik dengan penawaran kedua orang tersebut, tapi sayangnya dia nggak bisa minjemin harta yang juga pengen dia pakai pas berpetualang di Primal Star. Keempat orang di dalam ruangan tersentak kaget, terlebih Zhenyan yang ngerasa kalau muridnya masih belum ngerti kalau tempat tersebut merupakan tempat yang sangat berbahaya. Tapi Luo Feng udah tahu kok. Sambil sungkem ke sang guru, dia bilang pengen coba menantang tempat tersebut. Karena si murid sangat yakin, Tuan Guru cuma bisa percaya deh. Blood Wings ternyata datang ke sana awalnya juga karena pengen minjem harta agung Luo Feng. Tapi setelah mendengar Luo Feng juga pengen pergi ke Primal Star, dia jadi nggak jadi minjem. Dan lanjut ngajakin yang lain minum-minum. Guyi ikut gabung minum, sementara Jiujian cabut karena masih ada urusan lain. Di Primal Star, seorang Venerable tingkat tinggi sekalipun bisa dengan mudah mati. Makanya Zhenyan sekali lagi bertanya kepada Luo Feng apakah dia benar-benar sudah siap. Tentu sajalah. Dengan demikian Zhenyan hanya bisa percaya dan berharap agar muridnya nggak sampai diketawain sama orang-orang nantinya. Tujuan Luo Feng selanjutnya adalah mengambil kembali Disaster Armor, zirah bencana dari guru Zhou Shanke yang dititipin kepada senior kedua, Yan Di. 3 orang dari ras manusia lagi pada mancing sambil ngomongin Luo Feng yang ikut ke bintang primitif. Padahal baru immortal, kalau saja dia ketemu sama ras asing yang kuat, Luo Feng pasti bakalan mati. Kata bersiwa, Luo Feng mati itu nggak masalah. Yang jadi masalah ialah kalau harta agung miliknya sampai dirampas sama ras asing. Karena itu bakalan jadi kerugian bagi ras manusia. Kembali ke Luo Feng yang sekarang lagi mendarat di sebuah planet tak dikenal dan dia sedang dalam perjalanan menuju wilayah ras Dewa Api yang jaraknya sangat jauh dengan wilayah manusia. Untungnya bawahan Luo Feng yang jadi budak meninggalkan banyak benda komunikasi di berbagai tempat di alam semesta. Karena perjalanan masih sangat jauh dari tujuan, pada akhirnya Luo Feng menggunakan harta agung istana terbangnya, kapal galaksi, dan langsung berangkat ke tujuan dengan kecepatan tinggi. Memang sangat layak disebut sebagai harta agung karena kapal galaksi bisa melesat sampai 800 kali kecepatan cahaya. 3 bulan kemudian, kapal galaksi keluar dari Dark Universe dan telah tiba di dekat wilayah ras Dewa Api, tempat asal plat logam Dewa Api, zirah prajurit, dan zirah jenderal yang Luo Feng telah peroleh. Ras Dewa Api dan manusia bumi itu berasal dari akar yang sama, hanya saja di tengah jalan ras Dewa Api memilih untuk memisahkan diri dari ras manusia, lalu berdiri secara independen. Kata Babata, setelah ras Dewa Api berpisah dari ras manusia, mereka sering bergabung dengan kubu lain di medan perang ekstrateritorial untuk bertempur melawan ras manusia. Seakan mereka memiliki dendam yang sangat mendalam. Itulah mengapa Babata minta Luo Feng tetap hati-hati sama senior keduanya itu. Emang gak bener sih senior kedua. Cuman Luo Feng yakin kalau orang itu pasti gak bakalan berani ngelawan apa kata guru Zhou Shanke. Luo Feng jadi ngerasa penasaran sebenarnya apa sih yang udah terjadi di masa lalu sampai ras Dewa Api ini jadi musuh ras manusia. Di sebuah istana raksasa mengambang di wilayah ras Dewa Api. Di sana kita akan diperlihatkan dengan para warrior dari ras tersebut serta pemimpinnya yang bernama Cao Benchi alias Flame Emperor aka Yandi. Yandi bisa merasakan jika si adik seperguruan ketiganya telah datang ke wilayahnya. Hanya saja si adik ketiga dianggap sudah terlibat terlalu dalam dengan ras manusia yang padahal sudah berulang kali mencoba untuk merebut kampung halamannya, bumi. Yandi ngerasa jika si adik seperguruan ketiganya cuma dijadikan alat oleh ras manusia sebagai sapi perah yang kerja keras buat mereka. Supaya zirah bencana yang merupakan harta agung super itu nggak dipakai sama manusia, Yandi nggak bakalan ngasih itu dengan mudah kepada Luo Feng. Dia kemudian mengaktifkan segel ruang 4 pilar. Luo Feng yang lagi anak-anak terbang tiba-tiba berhenti ketika dia mulai merasakan gelombang ruang tergesek, bikin dia jadi nggak bisa teleportasi. Di sini Luo Feng berasumsi yang melakukannya pasti si senior kedua. Karena nggak bisa lanjutin perjalanan dengan cepat di Real Universe, Luo Feng kembali masuk ke Dark Universe. Tapi pas ngelanjutin perjalanan ada yang aneh. Titik koordinat wilayah ras Dewa Api yang seharusnya terbaca dari Dark Universe tiba-tiba malah menghilang. Ini juga pasti ulah Yandi. Jadi Luo Feng langsung balik lagi ke Real Universe. Gara-gara ruang yang disegel, Luo Feng cuma bisa terbang dengan pelan. Sekalipun mendekat kecepatan cahaya, butuh ratusan tahun buat sampai di tujuan. Kayaknya si Yandi nggak mau ngasih zirah bencananya ke gue nih, kata Luo Feng yang lanjut naik pesawat ulak-alik. Walaupun keadaannya lagi susah, tapi Luo Feng terlihat kayak nggak ada masalah. Dia terus maju dan terlihat nggak mau mundur.
tetap santai sambil ngopi. Karena itulah senior keduanya bakalan mempersulit Luo Feng lebih dari sebelumnya. Di tengah perjalanan, Luo Feng mendapati jika jangkauan penyegelan ruang menjadi tambah mengecil. Bersama dengan itu, beberapa orang yang khawatir pada Luo Feng memberikan kabar jika Luo Feng yang sedang berada di wilayah ras Dewa Api, kini kabarnya telah tersebar di ruang virtual sekte Dewa Leluhur, dan sekarang sudah ada banyak penguasa super ras asing yang sedang menuju ke tempat yang Luo Feng tuju. Luo Feng jadi tahu kalau si senior keduanya yang sempat mengecilkan jangkauan penyegelan itu sengaja supaya Luo Feng melakukan teleportasi agar ras asing bisa melacak posisinya. Yakin takkan bisa tertangkap, Luo Feng berterima kasih kepada senior kedua karena dengan begitu dia bisa sampai tujuan dengan lebih cepat. Gak perlu lagi tuh nunggu ratusan tahun. Tepat di saat Luo Feng mulai melakukan teleportasi, keberadaannya langsung terbaca oleh dua sosok yang berasal dari ras Demon Beast. Luo Feng yang semakin dekat dengan tujuan sekarang dihadapkan dengan angin puyuh raksasa, tempat di mana ras Dewa Api berada, yang di dalamnya terdapat zona segel ruang lagi. Kendati demikian, Luo Feng tetap masuk ke dalamnya tanpa merasa ngeri. Baru aja masuk ke dalam, dia langsung dihampiri sama ras demon level Universe Venerable Ular Mata 1 yang coba menghentikan pergerakan Luo Feng dengan domain hukum. Menggunakan teleportasi jarak pendek, Luo Feng berhasil terhindar dari sergapan lawan. Tak membiarkan Luo Feng tenang, muncul satu musuh lainnya yang menggunakan pasir-pasir keunguan. Terbang di angkasa dengan cepat dan mengejar Luo Feng dari belakang. Kehadiran musuh Venerable lainnya bikin Babata dan Atuka panik. Setelah berusaha menghindari serangan yang diterbangkan oleh musuh mengaktifkan 90 juta domain pasir sungai. Luo Feng terhanyut dalam gelombang pasir yang terus berotasi dan mengoyak tubuhnya. Pasir yang juga mulai membentuk sebuah telapak tangan untuk meremukan Bang Condet. Di sini musuh yakin kalau Luo Feng sudah mati dan harta agungnya bakalan jadi milik dia semuanya. Tapi kenapa harta agungnya sama sekali nggak terlihat di mana-mana ya? Tentu saja Luo Feng masih belum mati dan musuh cukup kaget akan hal itu. Dia bisa merasakan kalau Luo Feng masih hidup dan posisinya masih ada di dalam ruangan yang tersegel di sana. Musuh penasaran gimana bisa target selamat. Gak mungkin dong pakai teleportasi, kan itu gak bisa dipakai di sana. Ketika melihat dengan mata dan kepalanya sendiri, barulah musuh sadar jika yang dilakukan oleh Luo Feng untuk menghindari serangannya bukanlah teleportasi, melainkan teknik rahasia bakat jenis ruang, domain, kemampuan unik klon Mosa. Domain klon Mosa memungkinkannya untuk melebur dengan ruang terlebih dahulu sebelum kemudian berubah menjadi tubuh ilahi. Dan apapun jenis serangan yang dilemparkan oleh lawan, selama Luo Feng melebur dengan ruang, maka dia bisa dengan mudah menghindarinya. Kemampuan Luo Feng satu itu bikin musuh yang nyerang secara barbar jadi ngerasa kesal. Setelah melihat kemampuan Luo Feng yang nyatanya cukup oke, senior keduanya yang sedikit ngeremehin dia bakalan ningkatin tingkat kesulitannya lagi. Luo Feng sendiri kini telah mengetahui cara main si senior keduanya. Luo Feng langsung nyuruh budaknya buat bawa tanduk emas dan semua harta agung miliknya kembali ke wilayah ras manusia supaya aman. Dan sekarang Luo Feng juga tahu kalau senior keduanya lagi nontonin dia dari kejauhan. Kembali memulai kerusuhan, senior kedua ngirimin sekelompok pejuang ras Dewa Api yang melakukan pengepungan terhadap Luo Feng. Dasar senior nggak tahu malu, kata Luo Feng, yang mulai menghindari setiap serangan yang datang kepadanya. Kayak serangan api, serangan lemparan planet kecil, sama serangan cahaya. Luo Feng yang dibuat terdorong mundur mendapatkan pengepungan yang membuat dia nggak bisa kabur kemana-mana. Pakai cara barbar, Luo Feng ledakin tubuh dewanya, menghancurkan musuh dalam satu kali gebrakan. Sebelum kemudian Luo Feng muncul lagi pakai klon Mosa yang sempat misahin diri dari tubuh manusianya. Senior keduanya ngerasa kesal ngelihat para bawahannya yang sangat bodoh. Ya, pada akhirnya karena si senior kedua ini nggak punya banyak waktu buat ladenin Luo Feng, karena dia pengen pergi ke bintang primitif. Yandi bakalan ngurus Luo Feng setelah dia sampai di hadapannya. Setelah melalui beberapa kesulitan sebelumnya, perjalanan Luo Feng sampai ke tujuan terbilang sangat lancar tanpa masalah. Saat itu, Luo Feng berkesempatan berkomunikasi sama Lord Chaos melalui ruang virtual. Saat itu Chaos berkata kalau Luo Feng sudah memiliki klon Youhai sebagai fondasi dan pergi sendiri ke bintang primitif atau Primal Star. Dia mungkin memiliki beberapa kesempatan, cuman yang gak Tuan Guru ngerti ialah kenapa Luo Feng pergi ke wilayah ras Dewa Api sampai-sampai mengekspos salah satu jurus dari tubuh klon Mosa, Domain. Domain memang mantap,
Tapi masih ada beberapa cara tertentu untuk mengakalinya, kata Tuan Guru. Bagi Luo Feng, sebelum berpetualang ke bintang primitif, dia harus memperoleh kekuatan yang lebih besar terlebih dahulu. Dan itulah alasan kenapa dia pergi ke wilayah ras Dewa Api, menyelesaikan sebuah urusan yang memungkinkannya untuk bisa jadi lebih kuat setelah menyelesaikannya. Abis dengar alasan muridnya, Tuan Guru janji nggak akan banyak-banyak ikut campur lagi. Tapi dia juga ngasih tahu kalau Yandi itu orangnya sangat egois dan picik, makanya Luo Feng mesti berhati-hati. Di masa lalu, Yandi pernah membantai rekan seperjuangannya hanya demi merebut harta karun. Dan setelah mendapatkan hukuman, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan dan justru malah menyimpan dendam. Hingga akhirnya dia memimpin para pengikutnya untuk melakukan pengkhianatan kepada ras manusia. Itu bikin para petinggi ras manusia ngerasa sia-sia pernah mencurahkan banyak tenaga untuk membesarkan dan membinanya. Yandi memang sosok jenius yang sangat cemerlang. Sepanjang pertumbuhannya tidak ada yang bisa menjadi tandingannya. Tapi karena dia terlalu dimanjain dan dipuja terus-menerus, akhirnya dia menjadi sombong dan mulai meremehkan segala hal. Setelah mencapai tujuan yang ditentukan, Luo Feng nyuruh Yandi buat nunjukin dirinya. Yang datang nyamperin malah para pejuang NPC dari ras Dewa Api yang pengen hajar Luo Feng. Tapi sebelum itu terjadi muncul tekanan yang kuat. Sebelum akhirnya muncul istana yang dipenuhi dengan kobaran api dan juga suara tawa kejam yang berasal dari singgasana. Segera setelah Luo Feng bertatapan dengan seniornya, Yandi beralasan kalau dia langsung menonaktifkan penyegelan ruang yang berfungsi untuk melindungi rasnya. Padahal mah sangat jelas kalau sebelumnya dia berusaha menghalang-halangi Luo Feng yang pengen datang ke sana. Luo Feng ngomong kalau dia datang ke sana tuh untuk mengambil zira bencana yang dititipin sama guru mereka. Dan karena sudah tiba di sana maka nggak ada alasan lagi buat Yandi untuk tidak menyerahkannya. Kembali nyari alasan, Yandi menganggap jika dia itu punya kewajiban buat melindungi harta agung tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru Zhou Shanke. Dan karena zira bencana itu dianggap sangat berharga dan tak ada bandingannya, dia tidak akan menyerahkannya begitu saja kepada Luo Feng. Apalagi jika kekuatannya terlalu lemah, tak bisa mengeluarkan kekuatan sejati dari harta agung tersebut dan malah membuatnya jatuh ke tangan ras lain. Maka dari itulah sekali lagi dia akan memberikan ujian kepada Luo Feng yang diharuskan untuk mengambil sendiri zira bencana dari tangan Yandi. Si senior ingin melihat seberapa besarkah kekuatan dewa milik Luo Feng. Bersama dengan itu Yandi membuka domain hukum api, membuat Luo Feng terkurung di dalamnya. Jika saja kekuatan dewa Luo Feng tak bisa menembusnya, maka dia nggak bakalan bisa memperoleh warisan harta dari Zhou Shanke. Ketika Luo Feng melepaskan serangan Sealing Star, nampak sama sekali nggak ada yang bisa menembus domain Yandi. Serangan Luo Feng masih belum bisa menandingi pertahanan domain tersebut. Yandi melakukan ujian tersebut dengan alasan kebaikan juga buat Luo Feng. Dan kalau kekuatannya masih belum cukup, maka dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sedikit pakai teknik ancaman, Luo Feng bilang kalau dia bakalan ngadu sama guru mereka kalau si senior nggak mau ngasih hartanya. Pas Yandi cukup kaget sama omongan Luo Feng tahu-tahu udah ada di atas telapak tangan si senior sambil menyentuh zirah bencana. Kalau cuma ngandelin kekuatan dewa ya udah pasti Luo Feng gak bakalan bisa menembus penghalangnya. Tapi itu tidak menghalangi Luo Feng untuk mengambil harta tersebut dengan menggunakan tangannya sendiri dan mendekat dengan teknik teleportasinya. Tak lama setelah disentuh, zirah bencana mulai menunjukkan reaksi. Harta tersebut membentuk mark di jiwa Luo Feng lalu bersatu dengan tubuhnya. Dan inilah tampilan zirah baru Luo Feng, teman-teman. Keren. Abis dapat zirah bencana, Luo Feng langsung pamit dan minta seniornya supaya nggak usah nganter-nganter dia. Yandi yang udah kejebak sama trik Luo Feng pun membiarkannya pergi begitu saja, sambil pura-pura doain agar perjalanan Luo Feng di Primal Star berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan dibawa ke kedalaman alam semesta dengan terjadinya fluktuasi ledakan energi besar yang bisa langsung dirasakan oleh orang-orang kuat. Ledakan yang juga membawa puluhan ribu planet dalam sebuah galaksi. Ini adalah momen yang telah ditunggu-tunggu oleh para pejuang dari seluruh penjuru alam semesta. Primal Star akhirnya telah terbuka. Dan gak pakai lama-lama, para pejuang yang menyadarinya pun langsung bergerak ke sana. Mereka gak akan membiarkan pihak lain memperoleh berbagai harta yang bisa diperoleh di Primal Star. Begitupun dengan Luo Feng yang istana terbangnya terlihat baru saja keluar dari Dark Universe dan tiba di area luar Primal Star.
Di wilayah yang lebih dalam dari arah kejauhan, Luo Feng sudah bisa melihat bentrokan-bentrokan yang dilakukan oleh berbagai ras. Jadi nanti bagi mereka orang yang bisa memperoleh harta karun dari Primal Star, mereka bakalan dijemput langsung di area luar Primal Star ini. Tapi bukan berarti termasuk dalam zona aman, karena bisa saja terjadi gesekan dan pembantaian di area tersebut. Karena Primal Star menyimpan banyak harta karun di dalamnya, jelas akan ada banyak pula pejuang kuat dari berbagai ras yang akan datang ke sana. Dan di antara total 10.081 bintang akan ada banyak pusaran-pusaran yang saling menghubungkan bintang-bintang tersebut satu sama lain. Hal ini mengartikan bahwa bisa turun banyak ahli tingkat tinggi kapan saja secara mendadak di satu tempat yang sama. Ini akan sangat berbahaya juga buat Luo Feng menurut Babata, terlebih gara-gara rumor yang disebar oleh Fei Jing sebelumnya. Kalau ada musuh yang tahu Luo Feng muncul di Primal Star dengan identitas manusianya, maka Luo Feng pasti auto diincar. Dia udah seperti gudang harta karun berjalan, cuy. Nang-nang saja, kata Luo Feng yang punya cara untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi di sini Luo Feng nambahin aura binatang angkasa ke klon Yohai, terus ngatur supaya Golden Horn Behemoth yang dipakai Zira Bencana untuk ikut bersamanya menjelajahi Primal Star. Dengan cara ini, maka siapapun makhluk yang melihatnya pasti akan mengira kalau Golden Horn Behemoth, bis tingkat tinggi dari luar angkasa, datang ke Primal Star sambil membawa pelayan makhluk spesial yang kuat, sementara identitas Luo Feng akan tetap aman. Sebelum masuk lebih dalam ke lokasi yang lebih berbahaya, klon Yohai mengecilkan tubuhnya supaya kekuatan full powernya nggak ketebak lawan. Luo Feng yang tersedot masuk ke dalam sebuah pusaran dan tiba di sebuah bintang dapat merasakan tekanan mengerikan dari Primal Star. Tekanan yang seakan sedang menimpanya jauh melebihi benda langit manapun yang pernah Luo Feng singgahi. Di tempat dengan tekanan berat tersebut, Luo Feng saja harus membakar kekuatan dewanya untuk bisa bergerak dengan cepat dan gak bisa menggunakan perpindahan cepat kayak teleportasi biasa ataupun teleportasi kerajaan dewa. Kalau kejebak, Luo Feng akan berada dalam situasi berbahaya, tapi sangat aneh. Sebagai tempat yang katanya sangat berbahaya itu, sepanjang perjalanan Luo Feng tak melihat banyak jejak-jejak pertempuran. Baru ngomong kayak gitu, tahu-tahu ada serangan laser kuat yang lewat tepat di samping klon Yohai, berasal dari dua kubu yang sedang bentrok. Tapi pas mereka ngelihat Luo Feng dan mengiranya berasal dari aliansi binatang raksasa angkasa, kedua pihak yang lagi pada gelut milih buat cabut karena nggak mau ada pihak ketiga yang masuk ke baku hantam dan malah mengambil keuntungan dari mereka. Abis pada bubar, setiap pijakan, rerumputan, dan pepohonan di Primal Star yang hancur karena efek pertempuran, semuanya akan langsung kembali seperti sedia kala, sekalipun telah dirusak oleh kekuatan yang besar. Ini juga yang bikin jarang terlihat bekas jejak pertempuran di tempat tersebut. Dari kejadian sebelumnya, Luo Feng juga menilai kalau makhluk-makhluk yang datang ke sana sangat berhati-hati. Baru banget datang, tapi baku hantamnya langsung pada bubar. Babata meyakini hal itu pasti karena sekarang masih belum ada harta karun berharga yang muncul. Makanya penguasa-penguasa kuat dari berbagai ras sedang mengumpulkan kekuatan dan menunggu dalam diam sampai muncul harta karun. Begitu harta agung muncul, pasti akan terjadi pertempuran berdarah berskala besar. Melanjutkan penjelajahan, Luo Feng merasakan ada aura khusus yang menyebar di sekitarnya. Ini pasti harta karun, pikirnya. Bukan cuma Luo Feng yang merasakannya, tapi ada juga pejuang dari ras manusia, ras penjara, sama beberapa pejuang aliansi perbatasan utara yang bergerak ke lokasi serupa sama Luo Feng. Yang pertama sampai di tujuan adalah Luo Feng. Aura khusus yang ia rasakan ternyata berasal dari sebuah harta agung berbentuk pedang besar dengan energi keemasan yang menancap di permukaan. Hanya saja harta agung tersebut masih belum sepenuhnya muncul dan bisa diambil oleh seseorang, membuatnya harus menunggu terlebih dahulu di tempat sebelum benar-benar terlepas dari tanah dan baru bisa dibawa. Nampaknya nggak bakalan mudah, sebab tak lama kemudian muncul pula beberapa musuh kuat. Yang paling menonjol ialah pengguna palu api yang datang dan nyuruh Luo Feng untuk tidak mengambil harta agung tersebut, harta yang diakuisisi menjadi miliknya. Dari aura yang dipancarkan oleh musuh tersebut, Luo Feng ngerasa familiar. Ternyata mereka orang itu sama seperti salah satu pelayannya Huyanbo, Bokodo, berasal dari ras penjara, dan kekuatannya hampir mendekati Venerable Si Huo dari ras manusia, dan merupakan Venerable tingkat tinggi. Musuh berkata, demi menghormati aliansi binatang raksasa angkasa, dia akan membiarkan Luo Feng pergi dengan hidup-hidup. Tapi kalau dia berani mengincar harta agung tersebut, maka ras penjaranya akan melakukan perang habis-habisan melawan Bang MC. Dan pilihan Luo Feng adalah tentu saja berperang habis-habisan. Dia akan mengabulkan apa yang diinginkan oleh musuhnya. Di hadapan musuh, Luo Feng menunjukkan ukuran asli dari tubuh Yohai-nya yang sangat besar, bikin musuh kelihatan kayak semut.
Di masa lalu ketika Luo Feng memperebutkan kedaulatan atas bumi, dia pernah berhadapan secara langsung sama Venerable Si Huo. Di hadapannya Luo Feng merasa seperti semut yang bisa dihancurkan dengan mudah. Tapi sekarang, segalanya akan jauh berbeda. Luo Feng sudah mengalami banyak perkembangan dan membuatnya nggak takut-takut amat sama sosok Venerable. Meskipun punya ukuran tubuh yang besar, tapi di pihak Luo Feng cuma ada 2 petarung. Makanya di sini musuh yang jumlahnya ada 3 orang masih ngerasa pede buat memberikan perlawanan. Mereka bertiga akan membuat Golden Horn Behemoth dan Yohai berpisah dulu, lalu mengalahkannya satu persatu. Baku hantam pun akhirnya dimulai. Berhadapan dengan lawan yang ukurannya besar-besar seperti beast tingkat tinggi dan makhluk spesial, bikin musuh cukup dibuat kesulitan. Yohai menggunakan serangan tinju jarak jauh dikombo dengan Ceiling Star. Sementara Behemoth menggunakan harta cermin Aurora garis emas, harta tipe domain yang memberikan hambatan sangat kuat bagi musuh untuk bisa bergerak. Di tengah pertarungan yang kurang menguntungkan, ketiga ras penjara yang gak menyangka Luo Feng memiliki harta tipe domain kemudian memilih untuk melepaskan serangan gabungan, serangan berat jarak jauh yang dapat melenyapkan bintang-bintang. Gak mau kalah, Luo Feng juga pakai ultinya buat diadu. Sementara Yohai melepaskan teknik diagram 10.000 bintang jurus ketiga, Giok Pembakar Langit. Behemoth menggunakan teknik Bright Moon jurus ketiga, api bintang penembus langit, dan boom. Combo dari serangan gabungan Behemoth dan Yohai berhasil membuat serangan musuh lenyap dan bikin mereka pada terhempaskan. Dari adu bentrokan serangan tersebut, musuh dibuat cukup terkejut. Mereka masih belum bisa memberikan luka kepada Behemoth dan Yohai, padahal mereka telah menghabiskan cukup banyak kekuatan dewa. Luo Feng sendiri ngerasa situasi telah berpihak padanya. Harta agung yang diperebutkan sebentar lagi akan sepenuhnya muncul, sementara musuh di hadapannya sudah pada kelelahan. Tapi sayang sekali, situasi jadi tambah menyulitkan ketika 2 kubu lain muncul di sana. Mereka adalah 3 orang dari aliansi perbatasan utara dan 2 orang dari aliansi agung manusia. Karena Luo Feng sekarang sedang menggunakan identitas binatang raksasa angkasa, maka 2 orang dari kubu manusia yang baru saja tiba juga auto nganggap Luo Feng sebagai musuhnya. Jadi kalau Bang MC masih tetap kekeh ingin mendapatkan harta agung tersebut, maka dia harus menghadapi serangan yang berasal dari 3 pihak sekaligus. Pada situasi tersebut, Luo Feng pertama-tama menggunakan telapak Yohai untuk menutupi harta agung, sementara Behemoth memberikan perlindungan di sekelilingnya. Ini merupakan metode pertahanan yang mumpuni untuk menghadang serangan lawan sambil melindungi harta agung sebelum bisa dipanen. Tak membiarkannya, musuh dari 3 pihak coba melakukan serangan untuk menembus pertahanan Luo Feng. Serangan gabungan yang dilancarkan oleh 8 orang ini sama halnya dengan serangan yang dilancarkan oleh Venerable Overlord yang memegang harta agung. Jadi Luo Feng dianggap nggak bakalan bisa menahannya. Harusnya sih gitu ya. Tapi musuh pada dibuat heran gara-gara serangan gabungan 8 pejuang kuat itu belum bisa menembus pertahanan Luo Feng yang terlalu kuat. Ya, memang sangat luar biasa kuat, tapi itu cuma berlaku untuk sementara waktu. Ketika menerima serangan gabungan dari musuh kuat tersebut, Babata cuma bisa berharap agar harta agungnya bisa cepat-cepat muncul. Beruntungnya, harta agung tersebut benar-benar terlahir. Jadi Luo Feng gak harus terus bertahan dan langsung menghempaskan semua serangan musuh sebelum terdaratkan, sebelum akhirnya pergi dari sana. Ledakan kekuatan yang Luo Feng lepaskan sampai membuat musuh terhempaskan, membuat mereka sadar kalau bis angkasa yang mereka lawan juga membawa harta agung sayap bersamanya. Setelah memperoleh harta agung, Luo Feng kini telah diakui oleh harta tersebut, dan jika ada orang yang menginginkannya maka mereka harus membunuh Luo Feng terlebih dahulu. Hanya saja mereka sadar jika Luo Feng memiliki kekuatan dewa yang sangat melimpah. Kalau melanjutkan pertarungan, yang ada malah mereka duluan yang menghabiskan kekuatan dewa. Sementara itu, pihak aliansi perbatasan utara mengirimkan pesan terkait dengan kemunculan harta agung yang disebut sebagai pedang Jian Heluo. Harta agung yang terdiri dari kompas dan 9 pedang ilahi. Itu adalah harta berseri. Di ruang virtual aliansi kota manusia, tepat di belakang Luo Feng yang saat itu lagi minum-minum sama Blood Wings, ada orang-orang yang lagi ngomongin tentang harta agung legendaris tingkat atas, Jian Heluo, yang muncul di Primal Star. Itu merupakan harta agung tingkat atas yang dapat membuat para Venerable merasa sangat iri kepada orang yang mendapatkannya. Katanya kalau ke-9 pedang ilahi Jian Heluo dilebur ke dalam kompasnya,
maka mereka bisa menggerakkan sungai pedang tak berujung yang kekuatannya setara dengan harta agung tingkat puncak. Kebetulan, pada saat kemunculan harta agung tersebut, seorang pejuang di sana juga sebelumnya ada di TKP dan dia sangat menyayangkan karena tak bisa mendapatkannya dan malah didapatkan oleh binatang raksasa angkasa. Luo Feng yang dengar obrolan mereka ingat kalau pria di belakangnya itu merupakan orang yang sempat ikut menyerangnya. Dari obrolan mereka, Luo Feng juga baru tahu kalau harta yang baru saja didapatkan merupakan harta agung tingkat tinggi. Dirumorkan bahwa kompas yang melengkapi harta agung Jian Heluo berada di tangan sosok Universe Master dari aliansi Thorn. Dia pasti sedang berusaha mengumpulkan semua pedang ilahi tersebut dan kalau dijual kepadanya, bisa-bisa bakalan dapat banyak sekali cuan. Sebelum orang-orang dari aliansi Thorn mendapatkan hartanya, pejuang dari aliansi manusia juga akan bergerak dan ikut melakukan pencarian harta agung yang kini telah berada di tangan Luo Feng. Situasi sangat berbahaya, maka dari itulah Luo Feng akan mundur dari Primal Star secepatnya. Behemoth yang membawa harta dan pengen cabut dari Primal Star langsung mendapatkan pengejaran dari dua sosok Venerable Overlord. Salah satu dari mereka melepaskan hujan tombak darah, memaksa Luo Feng berusaha bergerak menghindarinya. Dari serangan tersebut, Luo Feng mengetahui jika yang lagi ngejar dia merupakan pejuang yang akhir-akhir ini kerap kali melakukan pembantaian di Primal Star, penguasa istana Chishu dari aliansi perbatasan utara. Sementara musuh yang lainnya coba melepaskan serangan jiwa kepada Luo Feng. Overlord satu itu memiliki kekuatan dewa yang mengandung tanda kehidupan. Begitu jiwa Luo Feng digerogoti, maka dia bakalan mati. Untungnya Luo Feng masih bisa meloloskan diri dari serangan jiwa musuh. Hanya saja serangan itu baru permulaan, sebelum akhirnya pengguna tombak darah kembali melakukan serangan langsung kepada Luo Feng, berikut dengan rekannya yang melepaskan jutaan senjata terbang kepadanya. Luo Feng saat itu hanya bisa berlindung di balik sayap Xiu sebagai pertahanannya dan sesekali melakukan serangan balik meskipun sama sekali tak memberikan damage kepada lawan yang jauh lebih kuat. Luo Feng emang gak bisa memberikan banyak perlawanan, tapi musuh juga dibuat kebingungan karena bisa-bisanya Luo Feng sanggup bertahan dari jurus pamungkas 13 tombak yang mestinya bisa menghancurkan sosok Venerable Overlord. Luo Feng sebagai Behemoth masih bisa bertahan karena dia menggunakan sayap Xiu serta zirah bencana yang melemahkan kekuatan serangan lawan menjadi 1/20.000. Namun sebagai bayarannya dia juga harus kehilangan 1/10.000 tubuh dewanya. Nasib baik Luo Feng punya penampungan kekuatan dewa yang sangat besar. Kalau enggak mah udah pasti dia bakalan lenyap dari awal. Situasi nampaknya semakin berbahaya bagi Luo Feng ketika Babata mendapati tim aliansi manusia telah berkumpul dan datang untuk mencarinya. Di saat yang sama, tiba-tiba Luo Feng aktifin cermin Aurora garis emas buat nahan pergerakan musuh sebelum akhirnya dia melemparkan lusinan kristal inti dewa api tertinggi dan boom. Babata yang iseng namain jurus tersebut bom peledak inti api cahaya emas. Sementara Luo Feng melanjutkan pelarian, aliansi perbatasan utara sudah mulai mengambil tindakan dan mereka telah memasang jebakan di sekitar lorong pusaran. Luo Feng memprediksi pasti ada juga sosok Universe Master di antara mereka. Metode penyamaran Luo Feng tidak akan berguna di hadapan Universe Master yang pasti akan menyadari keanehan tentang dirinya. Kalau udah gini sih, satu-satunya cara ya minta bantuan Tuan Guru Kekacauan. Melalui jaringan semesta virtual, Luo Feng langsung ngadu ke Lord Chaos. Beliau yang sudah tahu apa masalahnya langsung nyuruh Luo Feng buat segera menggunakan klon Youhai untuk membawa semua harta karunnya, berpisah dengan tanduk emas dan jangan mendekati lorong pusaran manapun. Semua pihak kini mengira bahwa binatang raksasa angkasa lah yang memperoleh Jian Heluo. Jadi ketika berpisah, maka tidak akan ada yang memperhatikan Youhai yang kabur bawa harta karunnya. Sekalipun tubuh tanduk emas musnah, musuh juga tidak akan memperoleh hartanya. Pokoknya Tuan Guru minta Luo Feng untuk bisa bertahan sampai beliau tiba. Ketika Tuan Guru tiba, maka semuanya bakalan langsung aman. Lagi-lagi Tuan Guru menggunakan tubuh Qian Baohe 10.000 sungai untuk mengatasi situasi. Sementara itu Luo Feng memilih sebuah hutan yang dirasa aman dan dia akan menggunakan tempat tersebut sebagai tempat berpisah dengan klon Youhai yang ditugaskan untuk membawa harta. Tak jauh dari sana kita bakalan dikasih lihat ras asing yang namanya Venerable Tian Chang. Saat itu Tian Chang lagi ngeluh karena dia masih belum juga mendapatkan harta dari Primal Star. Kalah terus pas rebutan sama orang lain. Tapi tiba-tiba sayap miliknya bergetar. Begitupun dengan sayap Xiu Luo Feng yang ikut bergetar dan hampir nggak bisa dikontrol. Ketika melihat seorang pejuang yang datang ke arahnya, Luo Feng berasumsi kalau sayapnya itu pasti memiliki hubungan sama sayap milik musuh yang lagi deketin dia. Tian Chang yang menghadang jalan langsung nyuruh Behemoth buat nyerahin harta sayapnya.
Dan di sini Luo Feng baru mengetahui jika sayap Siwu merupakan jenis harta berseri. Jika kedua sayap itu disatukan, pasti kekuatannya bisa meningkat dengan drastis. Hanya saja sekarang Luo Feng lagi nggak punya waktu buat ngurusin masalah satu itu. Setelah sebentar terjadi pertempuran di udara, tubuh Behemoth terhempaskan ketika menerima serangan laser kemasan lawan. Tapi Behemoth juga menyempatkan mengibas tubuh lawan dengan ekornya. Segera setelah bangkit, Luo Feng langsung melanjutkan pelarian. Untuk menambah kecepatan terbangnya, Luo Feng kembali membakar tubuh dewanya, lalu melepaskan cermin aurora garis emas untuk menahan pergerakan lawan. Dengan demikian, Luo Feng berhasil escape dari pengejaran musuh. Harta cermin Luo Feng ternyata sangat berguna selama berada di bintang primitif ini. Dan sekarang setelah aman, Bang MC langsung berpisah dengan klon Yohai. Dan nanti kalau ada waktu, barulah dia akan menyelidiki masalah sayap Siwu. Baru saja pisah sama Yohai, tanduk emas langsung dibuat nggak bisa bergerak. Tekanan yang sanggup untuk menguasai sebuah wilayah ruang waktu muncul. Ini merupakan tanda jika sosok Universe Master telah turun. Karenanya, bahkan ada banyak fan rebel yang langsung dibuat bertekuk lutut dan tak sanggup untuk berdiri. Sosok raksasa pun akhirnya menunjukkan dirinya. Dia adalah penguasa pelebur iblis dari aliansi perbatasan utara. Memiliki mata tunggal dan sepasang tanduk, dia disebut sebagai Lord Demon. Dalam waktu yang begitu singkat, Universe Master 1 ini langsung bisa menemukan keberadaan sang binatang raksasa angkasa tanduk emas. Bersama dengan tubuhnya yang ditarik ke udara, tubuh Dewa Luo Feng juga terus terkikis. Universe Master memang sangat kuat, padahal Luo Feng aja belum melihat sosoknya, tapi dia udah dibuat terluka parah. Setelah ditarik ke hadapannya, Lord Demon merasa sedikit heran. Padahal sebelumnya Behemoth mampu bertahan dari serangan gabungan 8 sosok fan rebel tanpa terluka sedikit pun. Tapi sekarang kenapa dia langsung terluka parah? Padahal Lord Demon cuma mengendalikan ruang waktu saja. Terus, di mana Jira Super sama sayap super miliknya? Luo Feng jawab tanpa ngerasa ngeri. Tentu saja sudah dia transfer semua harta berharga tersebut. Sambil menunggu Tuan Guru Chaos tiba, Luo Feng akan mengulur waktu sambil yaping-yaping sedikit. Luo Feng tanya, kenapa sosok Universe Master kayak si Lord Demon turun tangan langsung cuman buat ngurus dia dan ngerebut hartanya? Tapi kayaknya teknik yaping nggak terlalu berguna deh, sebab musuh to the point. Nyuruh Luo Feng serahin hartanya kalau nggak mau dihabisi saat itu juga. Lord Demon bahkan ngasih ancaman kalau Luo Feng nggak nurut, setelah ngabisin Luo Feng, dia juga bakalan habisin semua fan rebel mencurigakan yang terdapat di sekitar area tersebut. Dengan begitu, selain dia bisa mendapatkan Jian He Luo, maka harta agung lain Luo Feng juga akan jatuh ke tangannya. Sebelum situasi semakin berbahaya, tiba-tiba muncul ledakan hawa panas yang membakar area sekitar. Sebuah kekuatan besar yang juga berhasil melepaskan Luo Feng dari genggaman lawan. Tapi bukan Lord Chaos, melainkan penguasa bintang api, Lord of the Flame Star. Sosok Universe Master dari aliansi binatang raksasa angkasa. Menyaksikan kaumnya yang tersakiti, Lord Flame Star menganggap jika si Lord Demon telah memberikan tantangan kepada aliansi binatang raksasa angkasa. Ketika kedua kekuatan Universe Master itu saling bertuburkan, penguasa bintang api berkata jika Behemoth merupakan anggota dari aliansinya, dan karena sekarang dia sudah tiba, maka si iblis nggak bakalan lagi bisa macam-macam dengannya. Penguasa pelebur iblis ngasih tahu kalau aliansi perbatasan utara sudah menempatkan banyak jebakan di mana-mana. Jadi Behemoth nggak bakalan bisa kabur kemana-mana. Dari sebuah pusaran seketika muncul beberapa pejuang aliansi perbatasan utara yang datang dan bersiap untuk menyergap Luo Feng. Sementara Lord Flame Star yang belain Luo Feng bilang, mestinya musuh malu. Sebagai seorang Universe Master, dia malah pengen ikut-ikutan merebut harta Behemoth. Dasar nggak punya muka. Tapi musuh bodoh amat menganggap di alam semesta yang luas ini hanya kekuatan yang akan berbicara. Untung aja yaping-yapingnya jadi lama gara-gara ada Lord Flame Star, sehingga Lord Chaos bisa tiba sebelum Luo Feng dihabisi. Sambil ketawa pas datang ke sana, Lord Chaos nggak nyangka kalau di tempat tersebut ada dua pejuang Universe Master. Lord Flame Star berkata, sebagai penguasa kota kekacauan, Lord Chaos sangat terhormat dan juga luar biasa. Jadi nggak mungkin kan dia ngerebut harta dari seorang anak kecil. Lord Demon di sini juga mengakui kehebatan Lord Chaos yang memiliki klon 10.000 sungai. Kalau sampai ada pergelutan, pasti dia bakalan dirugikan. Makanya di sini Lord Demon memilih untuk nggak ikut campur lebih lanjut. Membiarkan Jian He Luo akan diperebutkan oleh mereka berdua. Lord Demon pun menjauh sambil tertawa. Lord Flame Star yang sadar masih lebih lemah dari Lord Chaos memberikan penghormatan, sambil berharap agar Lord Chaos memberikan wajah kepada aliansi binatang raksasa angkasa dengan tidak menyentuh salah satu anggotanya. Sementara Lord Chaos pengen mengambil tindakan,
Luo Feng cuma bisa dengar obrolan. Di sisi lain Lord Demon tertawa dengan keras, berpikir jika Lord Chaos pasti nggak bakalan dengerin omongan Lord Flamestar dan akan merebut hartanya. Tapi malah justru sebaliknya, Lord Chaos berkata karena Lord Flamestar nggak mau masalah jadi tambah besar, jadi Lord Chaos tidak akan ikut campur lagi dalam masalah tersebut. Dia bahkan memerintahkan kepada anggota aliansi manusia untuk tidak menyerang si tanduk emas lagi. Lord Demon langsung terkaget-kaget, sementara Lord Flamestar berterima kasih sama Lord Chaos karena udah bilang gak mau ikut campur. Lord Demon pun mundur bersama dengan anggota aliansi perbatasan utaranya, diikuti dengan Lord Chaos yang mundur bersama dengan anggota aliansi manusia. Abis mereka semua pada pergi, sambil menggunakan kekuatan dewa untuk menyelidiki identitas Luo Feng, Lord Flamestar tanya kenapa dia nggak pernah ngeliat bocah behemoth di depannya di aliansi binatang raksasa angkasa. Luo Feng pun bilang kalau dia tuh emang belum pernah nginjakin kaki di aliansi binatang raksasa angkasa. Alasan Luo Feng tidak pernah kembali ke kaumnya itu karena sejak lahir dia terus melayang-layang sendirian di alam semesta karena sama sekali tak mengetahui asal-usulnya. Dan setelah melalui perjalanan yang panjang barulah dia mendengar nama aliansi binatang raksasa angkasa. Cuman masalahnya dia nggak tahu cara untuk pergi ke sana. Lord Flamestar pun mengerti jika ras mereka itu tersebar di berbagai penjuru alam semesta dan akan sangat sulit untuk pulang jika mereka nggak tahu sedikit pun petunjuknya. Maka dari itulah di sini Lord Flamestar memberikan sebuah titik koordinat lokasi. Ketika Luo Feng tiba di sana, akan ada sesama ras mereka yang datang untuk menjemput Luo Feng dan membawanya ke tanah aliansi binatang raksasa angkasa. Sambil pergi dari sana, Lord Flamestar nyuruh Luo Feng buat tetap berhati-hati, mengingat Primal Star merupakan tempat yang sangat berbahaya. Dari insiden sebelumnya, Luo Feng menyadari jika Primal Star masih terlalu berbahaya bagi dirinya. Dan karena kekuatannya masih belum dirasa masih belum cukup, untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan, akhirnya Luo Feng memutuskan untuk pergi dari Primal Star. Babata kemudian menyampaikan informasi yang dia dapat dari aliansi agung manusia, bahwa aliansi Thorn yang mengincar Jian Heluo sudah menempatkan orang di Primal Star hampir di semua pusaran, dengan tujuan untuk merebut komponen Jian Heluo dari tubuh Luo Feng. Baru gerak sebentar, posisi Luo Feng langsung diketahui oleh beberapa pejuang aliansi Thorn. Meskipun aliansi satu itu kekuatannya tidak setara sama ras puncak, tapi mereka tidak boleh diremehkan. Dikatakan bahwa sebelum ini mereka telah berhasil memperoleh kompas Jian Heluo, jadi tentu saja mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan komponen yang tersisa. Sayang sekali rencana mereka nampaknya bakalan gagal karena kehadiran Luo Feng. Sementara tiga pejuang aliansi Thorn melakukan pengejaran, Luo Feng yang jadi target sasaran sama sekali tidak merasa gelisah, sebab semua barang berharganya telah diserahkan kepada klon Yohai untuk dibawa pulang. Dan sekarang yang ada di Primal Star hanya tinggal tubuh behemoth yang bisa dibentuk ulang kapan saja. Bang Condet mengambil langkah yang tak terprediksi bagi para pengejar. Padahal mereka belum saling baku hantam, tapi behemoth tahu-tahu malah meledakkan diri. Kejadian tersebut bikin musuh auto langsung kebingungan dong. Setelah efek dari ledakan diri meredah, musuh kembali dibuat kebingungan karena harta karun yang mestinya di-drop dari tubuh behemoth tidak bisa ditemukan dimanapun. Dalam perjalanan pulang dari Primal Star, Luo Feng kembali mengingat semua masa-masa yang telah dirinya lewati, dan ada terlalu banyak kenangan-kenangan yang tak bisa dirinya lupakan begitu saja. Padahal cuma terasa sekejap mata, tapi waktu sudah berlalu 10.000 tahun. Seorang staf dari perusahaan virtual yang jemput Luo Feng di Primal Star ngasih tahu kalau mereka kini telah tiba di kota kekacauan. Ketika kembali bertemu dengan gurunya, Lord Chaos cukup bangga sama Luo Feng yang memanfaatkan ledakan diri untuk kabur dengan cepat, lalu mengandalkan kekuatan dewanya yang begitu melimpah untuk membentuk ulang dan memulihkan tubuh ilahi tanduk emas. Itu merupakan strategi yang sangat bagus. Dan sekarang setelah membawa pulang komponen Jian Heluo, apa yang ingin Luo Feng lakukan dengan harta agung tersebut? Karena yang Luo Feng pegang cuma sekedar harta yang masih belum lengkap dan tak bisa digunakan dengan maksimal, Luo Feng pengennya sih jual aja. Cuman dia nggak bisa nemuin channel yang tepat. Lord Chaos langsung menyarankan kepada Luo Feng untuk sumbangkan harta agung tersebut kepada ras, menukarnya dengan poin harta agung. Kita berpindah ke ruang harta karun kota kekacauan, tempat di mana Luo Feng menukarkan hartanya setelah dipindai oleh sistem. Sistem menilai jika harta tersebut disumbangkan kepada ras, maka Luo Feng akan memperoleh 12 poin harta agung. Dan tanpa pikir panjang, Bang MC langsung setuju untuk menukarnya. Sebelumnya Lord Chaos juga bilang kalau muridnya menyumbangkan harta karun kepada ras, maka dia akan mendapatkan sejumlah poin harta agung, yang mana poin tersebut bisa ditukarkan kembali dengan harta lain di gudang harta karun kota kekacauan ini, sehingga Luo Feng dapat memilih sumber daya yang lebih bermanfaat baginya.
Terdapat banyak sekali harta dan sumber daya yang terdapat di dalam gudang harta karun tersebut. Karena Luo Feng telah memiliki pasokan kekuatan dewa dari Yohai yang tidak terbatas, dia nampaknya nggak butuh-butuh banget sama sumber daya. Teknik latihan tertentu yang pas sama Luo Feng juga nggak ada di sana. Jadi yang paling pas adalah menukarnya dengan harta agung. Setelah melihat-lihat harta agung yang ada di sana, ternyata harganya cukup mahal-mahal. Harta agung jenis domain yang biasa saja paling murah membutuhkan 16 poin. Harta agung domain yang paling menarik perhatian Luo Feng adalah Jiu Xiaohe, Sungai 9 Harimau, yang harganya juga 16 poin harta agung. Setelah berpikir untuk bisa mendapatkan harta tersebut, pada akhirnya Luo Feng harus meminta maaf kepada senior yang telah meninggalkan kapal galaksi di tanah sekte dewa leluhur. Pada awalnya Luo Feng pengen bikin istana terbang tersebut jadi terkenal di alam semesta, tapi kayaknya untuk sementara hartanya bakalan Luo Feng sumbangin dulu kepada ras. Dan nanti kalau belum ada orang yang menukarnya, maka Luo Feng akan kembali mengambil istana terbang itu. Setelah menyumbangkannya, harta satu itu dinilai oleh sistem sebesar 4 poin saja. Terlalu dipas-pasin ini. Yah, yang penting di sini Luo Feng bisa memperoleh apa yang dia pengenin. Jiu Xiaohe berbentuk seperti sebuah patung sebesar genggaman tangan, memiliki kepala harimau dan tubuh naga, harta tipe domain yang kini jadi bagian dari koleksi Bang Condet. Di dunia batinnya, setelah bersatu dengan harta barunya, Luo Feng langsung melakukan pengujian. Dikatakan bahwa Jiu Xiaohe dapat melebur dengan domain hukum tanduk emas. Harta yang memiliki kekuatan sangat hebat itu dapat digunakan untuk melakukan pengejaran maupun buat kabur dengan fleksibel. Dengan mengandalkan total 9 bis yang bisa dikeluarkan, Luo Feng akan menggunakan Jiu Xiaohe sebagai pengganti cermin aurora garis emas. Dengan harta itu keselamatan Luo Feng bakalan lebih terjamin ketika dia melakukan petualangan di Primal Star. Hanya saja ada banyak miliaran ras kuat di alam semesta yang berkumpul di Primal Star. Satu harta karun saja masih belum cukup untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Luo Feng tiba-tiba ingat sama peninggalan guru Zhou Sanke berupa titik koordinat dari plat logam keempat. Jika saja berhasil memperoleh plat logam keempatnya, maka Luo Feng bisa meningkatkan tingkat gen kehidupan tanduk emas dan melakukan terobosan. 1 bulan kemudian, Luo Feng tiba di planet Dewa Pandai Besi. Itu merupakan lokasi yang ditunjukkan oleh titik koordinat dari gurunya. Dikatakan bahwa planet Dewa Pandai Besi dikuasain oleh suatu keberadaan agung yang bernama penguasa Dewa Pandai Besi. Konon katanya beliau memiliki kemampuan dewa dalam membuat harta agung tak tertandingi di alam semesta. Dan produknya telah diakui oleh miliaran ras di alam semesta. Planet itu sendiri juga menjadi keberadaan luar biasa yang independen dari semua kekuatan. Walaupun planet Pandai Besi melarang pertarungan dan pembunuhan, tapi identitas manusia Luo Feng terlalu mencolok sebagai manusia. Makanya Babata menyarankan agar Luo Feng menggunakan Yohai saja pas menjamahi planet tersebut. Sedangkan semua harta berharga akan Luo Feng simpan di dalam tubuh Behemoth. Karena penguasa Dewa Pandai Besi merupakan sosok yang sangat luar biasa, Luo Feng yakin jika dia juga pasti memiliki bawahan dengan kekuatan yang luar biasa pula. Jadi dia berharap agar perjalanan kali ini gak berbahaya seperti kayak di Sabuk Bintang Es sebelumnya, tempat di mana Luo Feng mendapatkan plat logam ketiga. Setelah menginjakkan kaki di planet Dewa Pandai Besi, mendarat di sebuah bangunan, Luo Feng bisa langsung merasakan panggilan-panggilan yang berasal dari plat logam keempat. Beranjak pergi ke sebuah gunung, pas di kaki gunung, Luo Feng tiba-tiba diminta berhenti oleh alien besar yang lagi bersujud. Bukan cuma dia, tapi terlihat di sekitarnya juga ada banyak pejuang yang lagi bersujud. Alien itu jelasin kalau Gunung Dewa Pandai Besi merupakan tanah suci tempat tinggalnya sang penguasa planet serta para muridnya. Jadi orang lain yang gak mendapatkan izin gak boleh masuk ke dalamnya. Kalau Luo Feng pengen juga jadi murid, maka dia mesti berperilaku kayak para alien di sana, menunggu dengan tulus sambil sujud di depan tempat tinggal sang penguasa. Luo Feng sama sekali gak menyangka jika lokasi plat logam keempatnya persis di dalam tempat tinggal penguasa Dewa Pandai Besi. Menurut Babata, menyelinap masuk melewati sang penguasa planet yang udah mencapai Universe Master untuk mengambil plat logam bukan menjadi pilihan yang baik. Kayaknya untuk bisa masuk sana, Luo Feng juga mesti berbuat kayak para alien-alien di sana, menunggu dengan tulus dan berharap bisa dijadikan sebagai murid. Di saat yang sama, tiba-tiba beberapa muridnya Dewa Pandai Besi menunjukkan dirinya. Seketika para alien yang lagi sujud pada ngomong kalau mereka tuh tulus pada pengen belajar. Jadi setidaknya mereka ingin bertemu terlebih dahulu dengan sang penguasa, lalu bertanya apakah mereka bisa dijadikan sebagai murid. Seorang perwakilan murid ngasih tahu kalau guru mereka baru saja berangkat mengunjungi temannya beberapa hari yang lalu dan tanggal kembalinya masih belum bisa dipastikan. Mungkin 1000 tahun atau bisa jadi 10.000 tahun. Setelah mendengar kabar tersebut, beberapa alien yang gak sudi menunggu lama pada pergi dari TKP. Tapi masih banyak juga yang memilih untuk tetap tinggal dan nunggu dengan sabar. Kalau bagi Luo Feng, justru itu merupakan kabar yang bagus. Karena penguasa Dewa Pandai Besi lagi nggak ada di gunung tersebut, maka artinya Luo Feng bisa menyelinap ke dalam. Kesempatan yang sangat langka dan tidak akan dia lewatkan begitu saja.
Pada akhirnya Luo Feng berhasil masuk ke dalam Gunung Pandai Dewa Besi dengan menggunakan klon Mosa yang nyamar jadi bara api yang terbang-terbangan di udara. Setelah berkeliling sebentar, ada gua-gua memancarkan hawa panas. Di sini Luo Feng juga mendapati adanya penyegelan ruang yang menandakan bahwa tempat tersebut merupakan area penting di Gunung Dewa Pandai Besi. Tempat itu merupakan area jantung gunung yang memancarkan hawa panas yang sangat mengerikan. Bahkan kebanyakan murid yang ada di sana hanya bisa bertahan sebentar saja ketika memasuki area jantung gunung. Hanya para murid level Universe Venerable saja yang bisa dengan mudah menginjakan kaki di sana dan membuat senjata di area jantung gunung. Luo Feng yang semakin dekat dengan tujuan dan sekarang nyamar jadi kerikil bisa merasakan jika plat logam keempat yang dia inginkan berada di dalam perut gunung. Pas masuk lebih dalam dan melewati kobaran api yang cukup panas, Bang MC yang berhenti sebentar bisa semakin merasakan jika plat logam yang ada di area bawah. Di sana terlihat pula ada beberapa murid yang sedang menempa senjata. Nyamar lagi jadi kerikil dan masuk lebih dalam, Luo Feng kembali melewati lorong api yang semakin tambah panas. Bersama dengan itu, Babata minta hati-hati kepada Luo Feng karena ada beberapa orang lain di area bawah. Sama seperti sebelumnya, mereka merupakan para murid dari penguasa Dewa Pandai Besi yang lagi fokus untuk membuat senjata. Ada total 3 orang yang sudah di level Overlord. Kalau Luo Feng bertindak sembarangan pasti akan memicu kewaspadaan. Makanya Luo Feng akan menunggu waktu yang tepat untuk bisa masuk lebih dalam. Menunggu sampai pandangan mereka fokus bersamaan pada senjata yang sedang mereka tempa. Ketika mereka memukul palu secara bersamaan dan benar-benar sedang masuki mode full konsentrasi. Dan ya, ketika ketiga orang tersebut fokus penuh pada pekerjaannya, Luo Feng yang jadi kerikil menjatuhkan diri dari atas. Sedikit ada kecurigaan ketika salah satu dari mereka melihat kerikil aneh yang lewat di depan mata. Cuman karena lagi fokus, ya jadi bodoh amat. Setelah masuk ke dalam genangan lahar panas, Luo Feng akhirnya masuk ke bagian paling terdalam di area lereng gunung. Di dalamnya terdapat energi api tak terhitung jumlahnya yang terus mengalir masuk ke dalam sebuah botol labu hitam yang terikat oleh rantai. Panas yang terpancar dari area luar saja seharusnya akan sangat sulit ditahan oleh sosok Overlord. Luo Feng yakin di bagian dalam botol labu hitam pasti dipenuhi oleh api yang sangat mengerikan. Masalahnya adalah Luo Feng bisa merasakan jika plat logam yang ia inginkan ada di dalam labu tersebut. Kendati demikian, Luo Feng pengen coba apakah dia mampu bertahan ketika masuk ke dalamnya ataukah tidak. Ternyata tak lama setelah Luo Feng masuk ke dalam botol labu, tubuh Mosa langsung lenyap dan cuman bisa bertahan sebentar saja oleh kekuatan api yang gila. Panas yang juga seharusnya dapat membakar ruang di dalam cincin penyimpanan. Dari hal itu Luo Feng bisa tahu jika kekuatan api di dalam labu lebih kuat daripada Venerable Overlord. Sekalipun dirinya menggunakan klon Youhai, nampaknya dia juga bakalan langsung lenyap sebelum bisa meraih plat logamnya. Tapi Luo Feng cukup yakin kalau dia pasti bisa melewati masalah ini dengan menggunakan harta agung Zirah Bencana. Melakukan persiapan, selanjutnya Luo Feng akan menggunakan kekuatan dewa dari tubuh tanduk emas yang menggunakan zirah harta agung ditambah dengan suplai kekuatan dewa yang diberikan oleh Youhai. Dengan metode tersebut harusnya sih dia bisa bertahan lebih lama pas masuk ke dalam botol labu. Pas masuk ke dalamnya, terbukti tubuh Behemoth nggak langsung hancur. Cuman energi panas yang membakar tubuh masih sangat jelas terasa. Kekuatan api yang menyebabkan tubuh Dewa Behemoth terkikis dengan sangat cepat sekalipun dia telah mengenakan zirah bencana. Terus bergerak dengan cepat sampailah di ruang api. Api merah yang berkobar berubah warna menjadi keunguan. Dan di tempat inilah Luo Feng melihat plat logam hitam keempatnya. Hanya saja ketika mencoba meraih benda tersebut, tiba-tiba Behemoth dipaksa jatuh tersungkur di permukaan karena ada segel lain yang terpasang di dalam sana. Memperoleh suplai kekuatan dewa dari Youhai dan memaksakan diri, Behemoth tetap bisa mengambil plat logamnya. Hanya saja karena ulah Luo Feng, segel di dalam labu mengalami kerusakan dan itu bisa dirasakan oleh Dewa Pandai Besi yang seketika mengambil tindakan. Tubuh manusia Luo Feng yang lagi nunggu di luar planet ngelihat sebuah lengan raksasa bergerak ke arah planet tersebut. Tangan raksasa yang memberikan tekanan besar dan bisa dilihat jelas oleh semua orang itu juga langsung menerobos sampai ke dalam bagian lereng gunung. Kekuatan yang sangat mendominasi dan sama sekali tidak bisa dihindari oleh Luo Feng yang meskipun telah menggunakan zirah bencana yang dapat melemahkan kekuatan musuh jadi 10.000 itu masih dirasa tidak akan cukup.
Makanya di sini Luofeng kembali mengandalkan Yohai untuk terus menyuplai kekuatan dewa buat tubuh Behemoth yang terus terkikis oleh tekanan kekuatan dewa pandai besi. Di sini Yohai nyuplai kekuatan dengan sangat besar, tapi cepat betul habisnya, udah kayak baterai bocor. Behemoth yang masih coba bertahan tubuhnya langsung ditarik sama tangan raksasa tersebut dan diangkat keluar planet. Dewa pandai besi yang cuman kelihatan tangan sama kedengeran suaranya doang sedikit memberikan pujian buat Luofeng karena dia masih bisa bertahan dari kekuatan tapak raksasanya. Membunuh Luofeng begitu saja bakalan sayang-sayang menurutnya. Jadi Dewa pandai besi akan memberikan kesempatan hidup buat Bang Condet sebelum akhirnya dia melemparkan tubuh Behemoth ke dalam sebuah pusaran misterius. Dan begitulah ending dari serial Swallow Star yang hehehe. Selamat lebaran teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah dari kami, tim Murka, yang berisikan gue, saya, Ana. Dan sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Bye.